analisis senyawa minyak atsiri sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan. Pembahasan kita lebih kepada review karena sebetulnya Anda sudah mempelajari dari materi yang akan kita bahas ini. Yes, kalau Anda ingin mempelajari dengan baik tentang minyak atsiri, maka minimal ada 4 hal yang harus kita kuasai, ya. Yaitu pertama Anda menguasai tentang GC, ya, tentang gas kromatografi. Kemudian yang kedua sebetulnya tentang mass spektrometri, yaitu adalah spektra massa. Kemudian yang ketiga adalah inframerah. Kemudian yang keempat itu ada nuclear magnetic resonance, jadi NMR. Jadi Anda juga harus mempelajari itu. Nah, kemudian yang kelima sebetulnya ini adalah hal yang khusus. Kenapa saya mengatakan ini hal yang khusus? Karena sesuai dengan sifatnya, bahwa minyak atsiri itu bisa minyak atsiri mudah menguap, ya. Jadi minyak atsiri bersifat mudah menguap. Sebetulnya secara umum dia bisa dianalisis menggunakan GC. Namun ada beberapa senyawa yang tidak mudah menguap. Maka kita sekarang lagi mengkaji untuk menganalisis menggunakan LC-MS. Ya, jadi untuk beberapa senyawa yang sukar menguap itu kita bisa menggunakan LC-MS. Oke. Nah, ini adalah alat yang kita punya. Sebetulnya ini adalah alat yang di lab instrumen yang kita punya. GC-MS kita adalah GC-MS QP2020. Nah, mestinya Anda sudah mempelajari tentang GC. Jadi kita coba dieksplor dulu sih sebetulnya. Tentang gas kromatografi. Kalau kita bicara tentang gas kromatografi, maka gas kromatografi ini merupakan salah satu jenis dari kromatografi. Ya kan, kita mengenal ada beberapa kromatografi. Ada yang disebut dengan kromatografi kertas, ya kan? Anda mesti sudah melakukan. Ada yang disebut dengan kromatografi apa lagi? Lapis tipis. Halo? Oke, ada yang disebut dengan kromatografi lapis tipis, ya. Kemudian ada kromatografi apa lagi? Kolom. Ada kromatografi kolom. Nah, yang kita akan pelajari di sini adalah kromatografi gas, ya. Jadi yang kita akan pelajari adalah kromatografi gas. Nah, mestinya kita perlu memahami apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kromatografi. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kromatografi? Kromatografi itu apa? Selvi? Pemisahan. Berdasarkan perbedaan materi antara dua fasa. Oke, diulangi. Jadi yang dimaksud dengan kromatografi adalah Pemisahan berdasarkan perbedaan distribusi molekul atau zat di antara dua fasa. Oke, jadi kromatografi itu adalah proses pemisahan berdasarkan perbedaan distribusi fasa. Mesti ada yang disebut dengan fasa diam, ada yang disebut dengan fasa gerak, ya. Jadi ada yang disebut dengan fasa diam, ada yang disebut dengan fasa gerak. Nah, kalau kita pelajari kromatografi gas ini berdasarkan pada distribusi apa? Kita mengenal ada 2 jenis distribusi fasa, ya kan? Kita mengenal ada 2 jenis distribusi fasa. Distribusi apa fasa apa saja, Dek? Ini sama absorpsi bukan? Ada apa, Selvi? Partisi Partisi dan adsorpsi. Oke. Nah, distribusi fasa
partisi itu berdasarkan perbedaan apa? Oke, kalau kita bicara yang Anda sudah mempelajari kan? Mestinya Anda sudah melakukan praktikum. Mestinya waktu Anda waktu itu Anda masih belum kena COVID ya mestinya. Nah, mesti Anda sudah melakukan kromatografi kertas. Kromatografi kertas itu berdasarkan distribusi apa? Partisi, Pak. Oke, dia berdasarkan distribusi partisi. Distribusi partisi itu berdasarkan perbedaan apa itu? Tingkat kepolaran komponennya. Oke, kepolaran. Kalau kita bicara kepolaran, berarti di sini bicara karena dia itu adalah partisi, maka dia berdasarkan perbedaan kelarutan zat di dalam fasa geraknya. Ya, kalau dia itu misalkan saja nanti sampel kita itu bersifat polar, kemudian fasa geraknya itu dia juga bersifat polar, maka dia itu menjadi mudah bergerak kan seperti itu. Kalau dia beda, misalkan saja kepolarannya, itu maka dia itu akan susah bergerak. Nah, sekarang kalau untuk kromatografi gas, oke, kromatografi gas, pertanyaannya itu adalah kita kan berdasarkan perbedaan dua fasa, ada fasa gerak, ada fasa diam. Fasa geraknya apa? Wujudnya maksud saya, cair, gas atau padat? Gas. Oke, fasa geraknya adalah gas, kemudian fasa diamnya? Bisa cair ataupun padat, tergantung jenis gizinya. Bisa cair atau padat, tapi umumnya untuk kromatografi gas ini biasa disebut juga gas liquid kromatografi. Jadi sebetulnya kromatografi gas ini fasa diamnya itu adalah berwujud cair. Ya, jadi dia itu berwujud cair. Karena dia itu fasa diamnya berwujud cair, berarti dia menggunakan prinsip absorpsi atau berdasarkan prinsip partisi. Partisi. Dia berdasarkan prinsip partisi. Oke, ada yang ditanya dulu? Baik. Nah, kromatografi. Apa sih sebetulnya kita itu, apa yang dihasilkan apabila kita melakukan analisis dengan kromatografi gas? Di dalam kromatografi gas kita menghasilkan kromatogram. Oke. Kromatogram itu nanti dari kromatogram akan menghasilkan apa? Ada waktu retensi sama puncak-puncak. Oke, ada waktu retensi dan puncak-puncaknya. Nah, oleh karena itu di dalam kromatografi gas, ya, kita itu bisa menentukan jumlah senyawa yang terkandung di dalam atau pada suatu sampel. Kenapa tadi? Karena di sini pada kromatografi gas itu dihasilkan kromatogram, yang hasilnya itu dihasilkan puncak-puncak seperti ini. Ya. Nah, selain kita itu mengetahui jumlah senyawa yang terkandung pada sampel tersebut, juga kita bisa mengetahui kira-kira kadar relatifnya berapa. Ya. Nah, pada kromatografi gas ini yang kita ketahui kadar relatif, bukan kadar yang absolut, yang mutlak. Ya. Kenapa kita itu kadarnya disebut dengan kadar relatif, bukan kadar yang mutlak, yang sebenarnya? Ada yang bisa jawab? Kenapa kadarnya itu adalah kadar relatif? Oke, pertanyaan saya, bagaimana kalau kita ingin mengetahui konsentrasi atau kadar yang sebenarnya dari satu senyawa, hasil dari kromatografi gas? Harus ada standarnya, Pak. Oke, harus ada standarnya. Maka kita harus membuat kurva kalibrasi. Yaitu hubungan antara siapa dengan siapa yang kita buat? Hubungan antara konsentrasi dan Dengan luas area, Pak.
Oke, jadi kita kalau seandainya kita ingin mengetahui konsentrasi yang sebenarnya, maka kita harus membuat kurva kalibrasi, yaitu hubungan antara konsentrasi dengan luas area. Baru kemudian kita bandingkan, senyawa kita ini punya luas area berapa. Kalau dia punya luas area tertentu, maka dibandingkanlah terhadap konsentrasi dan luas area dari kurva kalibrasi. Maka kita bisa menentukan konsentrasinya adalah konsentrasi mutlak, konsentrasi yang sebenarnya. Nah, kalau saya punya misalkan ini adalah minyak lavender. Minyak lavender ini ada berapa senyawa nih penyusunnya? 40. Ada 40 senyawa penyusunnya. Dengan yang puncak yang 19 dan puncak 27 adalah komponen, yang 27 ada terbanyak dan yang 19 adalah kedua terbanyak. Jadi kita bisa melihat sih sebetulnya nanti dari luas areanya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nah ini adalah kalau kita lihat misalkan saja puncak berapa tadi? Puncak 19 dan puncak 27. Kira-kira persen, ya kan? Jumlah komponennya tadi disebutkan oleh Agil ada 40. Kemudian kalau kita ditanyakan berapa persen sih sebetulnya konsentrasi dari puncak 19 dan 27, maka kita bisa lihat dari perbandingan luas areanya. Jadi pada puncak 19 itu luas areanya itu adalah 31,59%, ya. Persen areanya. Kemudian yang puncak 27 adalah 30,45. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, saya balik lagi ke ini, ternyata ternyata bahwa persentase yang paling banyak atau yang paling banyak itu adalah puncak 19. Jadi kalau kita lihat di sini, itu adalah kenapa? Karena memang luas areanya ini lebih gemuk, lebih lebar ya, lebih lebar. Puncaknya lebih lebar dibandingkan dengan puncak 17. Jadi kalau kita lihat di sini, pada puncak 19 itu adalah 31,59%, sedangkan pada puncak 27 30,455%. Nah, itu disebut dengan persentase atau konsentrasi atau kadar relatif, bukan yang sebenarnya. Ya, jadi kita kalau Anda nanti menggunakan data GC, ya, kalau Anda menggunakan data GC, kalau tidak menggunakan standar, maka kita menyebutnya adalah konsentrasi atau kadar relatif. Karena dibandingkan terhadap satu dengan yang lain. Nah, dari mana kita bandingkannya? Jadi, dari mana kita bandingkannya? Ini kalau kita lihat, saya nggak dijumlah. Ini sebetulnya kita bisa dijumlahkan, jadi luas area secara keseluruhan, total luas areanya kita peroleh, kemudian seperti tadi, yang puncak 19 itu adalah ada 45 sekian, ya dibagi dengan total luas area, dan seterusnya. Ya, jadi menghitungnya seperti itu. Nah, kemudian, bagaimana kalau kita ingin mengetahui senyawa apa sih sebetulnya yang terdapat di puncak 19 dan 27? Ya. Nah, untuk mengetahui apa senyawa tersebut, maka kita menggunakan apa? MS. Oke, kita menggunakan spektrometri massa. Ya. Jadi, apabila kita ingin tahu bahwa puncak tadi yang 19 itu apa dan puncak 27 itu apa, maka kita harus menggunakan salah satu caranya itu menggunakan spektrometri massa. Ya. Oke. Jadi pada spektrometri massa kita nanti akan membandingkan antara spektra dari senyawa yang dihasilkan dengan spektra yang terdapat pada standar. Ya. Jadi misalkan saja pada puncak 19 tadi, nah ini adalah puncak 19, kalau kita lihat di sini, jadi
puncak 19, waktu retensinya adalah 5,345 menit, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian kita memperoleh spektra masanya seperti ini. Nah, kemudian di dalam alatnya, itu ada alat GCMS itu ada library. Nah, spektra massa dari senyawa yang diperoleh tersebut kemudian dibandingkan dengan spektra massa yang terdapat di dalam library. Nah, setelah dibandingkan dengan library, ternyata ditemukan bahwa spektra massa senyawa yang kita miliki ini itu mirip dengan linalool. Ya, saya mengatakan itu mirip. Oleh karena itu, di dalam data MS itu ada istilah SI, yaitu Similarity Index. Jadi, indeks kemiripan. Ya. Jadi, tingkat kemiripan antara spektra yang kita miliki dengan spektra yang terdapat pada library. Seperti itu. Oke, ada yang ditanya dulu? Ada yang tanya? Mau tanya Pak. Silakan. Dulu kala itu pernah saya pakai GCMS Pak, dan ketika saya mencoba mencocokkan dari spektranya itu, ternyata dari database-nya itu muncul beberapa kandidat Pak. Jadi kandidat ya. Zat-zatnya itu apa aja. Nah, yang mau saya tanyakan, sebenarnya kalau misalkan ketemu kasusnya kayak gitu, apakah langsung dipilih yang paling atas aja gitu, yang paling cocok sama spektranya, atau emang ada kemungkinan kalau spektra IR ini juga sedikit melenceng hasilnya gitu Pak, sehingga yang seharusnya datanya itu merupakan milik senyawa ini, ketika dimasukkan ke dalam database, ternyata munculnya itu milik senyawa lain Pak. Oke, baik. Saya kira ini pertanyaan bagus dari Agil, ya. Berulang saya mengatakan bahwa data spektra massa ini juga atau library yang dimunculkan itu adalah perkiraan. Jadi kita tidak boleh menyebutkan bahwa benar senyawa tersebut adalah itu. Jadi ini juga adalah perkiraan. Nah, pertanyaannya apakah yang diambil itu adalah yang tertinggi atau bukan, ya. Jadi ada dua pendekatan. Ada pendekatan yang harus kita lakukan. Tergantung dari bagaimana proses bahan kita siapkan, ya. Tergantung dari bagaimana proses bahan kita siapkan. Contoh, jadi kita bicara ini real deh ya. Jadi nanti Anda diharapkan memiliki pengalaman praktis untuk nanti Anda riset, ya kan? Nah, misalkan saja kita melakukan sintesis. Ya, kita melakukan sintesis. Kalau kita misalkan saja membuat ester, misalkan saja dari butano dengan asam astat membentuk butil astat, maka kita sudah bisa memperkirakan kan bahwa produknya itu kira-kira itu adalah butil astat. Maka walaupun itu ternyata butil asetat yang ada di library tidak memberikan kemiripan yang lebih tinggi karena ada senyawa yang lain, tetap kita itu akan memilih butil astat sebagai produk. Ya kan seperti itu. Itu perkiraannya. Tapi ada tapinya sih sebetulnya. Tapi perbedaannya jangan terlalu jauh. Misalkan saja similarity index-nya di bawah 80. Kalau dia di bawah 80 kayaknya agak berat. Tapi kalau seandainya sudah agak di atas 80, itu agak relatif memungkinkan. Ya, jadi itu adalah relatif memungkinkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau seandainya bahan itu hasil dari isolasi, misalkan saja seperti tadi, isolasi misalkan saja minyak lavender, ya, dari bunga lavender. Kan itu kita sudah punya juga data-data bahwa sebenarnya di dalam bunga lavender atau minyak lavender itu hasil riset orang lain seperti apa? Oh, ternyata misalkan saja ada linalool, ya kan? Mungkin ada linalool astat, mungkin juga ada senyawa-senyawa yang lain. Jadi itu akan membantu kita di dalam menentukan kira-kira senyawa tersebut apa. Nah, berikutnya, untuk memastikan bahwa benar nggak senyawa tersebut itu adalah senyawa yang dimaksud oleh kita,
maka kita harus membuat apa yang disebut dengan fragmentasi. Jadi kita harus bisa menggambarkan. Kalau seandainya kita misalkan saja memilih, taruhlah misalkan saja di sini, kalau kita lihat di sini ada linalol, di sini ada linalol, ini kebetulan ini linalol semua. Kalau kita misalkan saja ada beberapa senyawa yang lain, maka tugas kita itu harus mampu membandingkan, ya. Jadi kita itu harus mampu membuat fragmentasinya. Jadi kita harus membuat fragmentasinya seperti apa. Oke, clear, Agil? Clear, Pak, cukup paham. Oke, clear. Ada yang lain yang ditanya? Oke, kalau begitu kita sepakati bersama dengan melakukan kita GC, maka kita akan mengetahui apa dari hasil GC itu? Halo? Dari data GC kita akan memperoleh apa? Konsentrasi relatif. Oke, yang pertama kita akan memperoleh kira-kira jumlah komponen penyusun senyawa. Jumlah komponen penyusun suatu bahan itu ada berapa senyawa, kemudian yang kedua adalah konsentrasi relatifnya. Sedangkan dari data MS kita akan memperoleh apa? Jenis Apa yang senyawanya. diperoleh dari data MS? Jenis senyawa. Oke, dari data MS jenis senyawanya. Oke, good ya. Jadi jenis senyawanya. Baik. Nah, kita berharap sih sebetulnya pada pertemuan sore hari ini nanti Anda bisa membuat fragmentasi. Saya mau cek dulu apakah Anda pernah belajar bagaimana cara membuat atau ya membuat fragmentasi dari hasil data MS. Anda sudah mempelajari tentang MS belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ya. Sudah. Berarti kalau begitu fragmentasinya juga sudah juga. Sudah ya. Oke, kalau gitu nanti kita tinggal terapkan aja kalau begitu. Baik. Baik. Nah, kalau kita lihat misalkan saja di puncak 27, pada puncak 27 itu memiliki waktu retensi 7,565 ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa yang lain atau yang puncak 27 ini memiliki kemiripan berapa persen ya? Dengan linalil astat, berapa persen dia punya kemiripannya? 98. Oke, 98%. Jadi tingkat kemiripannya adalah 98%. Berarti kita menduga ya, jadi belum memastikan, kita menduga bahwa senyawa tersebut kemungkinan linalil astat. Nah sekarang selain dari data fragmentasi, saya loncat dulu sedikit. Data apa lagi yang bisa membantu kita? Oh ini adalah linalol, oh ini adalah linalil astat. Apa yang bisa bantu? Instrumentasi apa lagi? Kelimpahan itunya, Pak, kelimpahan fragmennya. Kelimpahan fragmennya. Kalau kita lihat di sini ada limpahan utamanya, basicnya di sini. Maksud saya dari instrumentasi. Kan kita punya GC tadi. GC menentukan kira-kira berapa komponen senyawa yang terkandung di dalam minyak atau suatu bahan. Kemudian nanti dari MS kita bisa memperkirakan senyawa tersebut apa. Kan gitu ya? Untuk memastikan itu dari MS, maka kita harus mampu membuat fragmentasinya. Maksud saya, selain kita menggunakan GC dan juga selain kita menggunakan MS, instrumen apa saja, apalagi yang bisa kita gunakan untuk menentukan oh senyawa tersebut benar loh. Ini adalah linalil astat bukan linalol. Alat apa yang bisa kita gunakan? IR. IR. Oke. Jadi dari IR, kalau tadi kan kalau misalkan saja kita dari apa? Oke, kalau dari MS apa yang akan kita ketahui? Tadi sudah disebut oleh Hanifah. Kamu teh panggilannya Hanifah atau Kurotul? Tapi hese kamu? Nada aja, Pak. Oh, Nada nada. aja. Oke. Oke. Tadi disebutkan oleh Nada tentang limpahan utama. Sebetulnya dari data MS ini kita bisa memperoleh apa yang disebut dengan parent ion atau disebut dengan ion induknya apa. Ya. Kalau seandainya misalkan saja kita punya
Linalyl astat itu punya berat molekulnya itu parent ion di 196. Jadi kita akan tahu parent ionnya berapa, limpahan utamanya berapa. Itu biasanya akan bantu menentukan senyawa tersebut. Ya kan? Itu dari data MS. Kalau dari data IR, inframerah, apa yang bisa kita ketahui? Gugus fungsi. Oke, jenis gugus fungsinya. Ya, nanti harus kita lihat. Kalau seandainya misalkan saja kita punya linalyl astat, linalool, gugus fungsinya itu ada gugus fungsi apa di sini? Ada alkohol, kemudian ada ikatan rangkap. Sedangkan kalau seandainya senyawa tersebut adalah linalyl astat, seperti ini, ya. Jadi kalau kita punya linalyl astat, maka gugus fungsinya adalah gugus fungsi ester. Di sini ada keton ester, kemudian ada ikatan rangkap CC. Ya. Nah, selain dari FTIR, kita dari apa lagi? Kita bisa mengetahui dari NMR-nya. NMR. Dari UP kita bisa mengetahui apa, Hanifah? Mengetahui gugusnya berdasarkan Kromofornya. kromofornya, ya. Ya, gugus kromofornya. Berarti yang dilihat adalah ikatan rangkapnya. Ya kan, seperti itu. Nah, apa sih sebetulnya yang membedakan? Nah, pertanyaannya itu apa sih sebetulnya, apa kelebihan GCMS dengan IR atau NMR? Jadi kalau NMR tadi Agil, NMR itu mengetahui apa? Sebaran apa yang akan kita ketahui dari NMR? Sebaran protonnya, Pak, kalau tergantung pakai NMR. Oke, jadi kalau dengan menggunakan resonansi magnetik inti, kita akan mengetahui sebaran atomnya. Kalau kita misalkan saja menggunakan NMR-nya NMR hidrogen, maka yang diketahui adalah sebaran atom hidrogen. Kalau kita menggunakan NMR-nya NMR karbon, berarti yang akan kita ketahui adalah sebaran siapa? Atom karbonnya. Ya kan, seperti itu. Nah, pertanyaan bagi saya, apa sih sebetulnya kelebihannya? Kelebihan kita menggunakan GCMS, ya kan? Kemudahan, bukan kelebihan. Kemudahan kita di GCMS dengan FTIR atau NMR. Saya misalkan begini, saya punya minyak lavender. Anda tahu minyak lavender kan? Tahu nggak minyak lavender? Buat apa minyak lavender Anda gunakan? Sebagai bahan aromaterapi dia. Gunanya buat apa? Buat ngusir nyamuk, Pak. Oke, mengusir nyamuk. Terus apa lagi? Aromaterapi. Ya, aromaterapi. Aromaterapinya untuk apa, D? Untuk memudahkan tidur. Oke, untuk membuat kita menjadi tenang, kemudian kita bisa tidur nyenyak, ya kan, seperti itu. Jadi kalau Anda memang sukar mengalami insomnia, salah satu caranya Anda bisa menggunakan di diffuse menggunakan bantuan minyak lavender. Jadi itu cukup bagus ya. Jadi kita membuat suasana rileks dan memang nyamuk kalau Anda pergi ke hutan dan sebagainya, Anda bagus juga. Kalau nggak ada autan ya pakai lavender. Autan juga sama sih sebetulnya seperti itu. Nah, kalau saya punya misalkan saja minyak lavender, saya analisis bisa nggak? Kalau saya analisis dengan GCMS, apakah bisa langsung kita analisis atau harus kita pisahkan terlebih dahulu? Oke, saya ulangi, sorry kalimatnya. Apakah kita bisa langsung minyak lavender kita analisis dengan menggunakan GCMS? Bisa, Pak. Karena gizi sendiri itu adalah cara untuk memisahkan si komponen-komponennya. Oke, jadi kalau kita punya minyak lavender, maka minyak lavender tersebut bisa langsung kita analisis dengan menggunakan GCMS. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kita bisa langsung menganalisis menggunakan FTIR? Belum bisa. Belum bisa atau tidak bisa? Butuh data lebih lengkapnya gitu dari instrumentasi lain kalau FTIR.
Udah bisa, Pak. Kalau kita mau analisis dengan menggunakan FTIR, oke, jadi harus diapakan dulu si minyak lavender tersebut. Pisahkan. Harus diapakan? Harus dipisahkan terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa, misalkan saja, kita punya minyak lavender, langsung kita analisis dengan FTIR. Kita tidak bisa memperoleh informasi banyak. Kenapa? Karena semua gugus fungsi dari semua senyawa yang terdapat pada minyak lavender itu akan terdeteksi oleh FTIR. Contoh, misalkan tadi, kita punya linalyl astat. Linalyl astat itu bisa dianalisis, terdeteksi gugus fungsinya oleh FTIR. Kita punya linalol, OH-nya juga terdeteksi. Jadi kita bingung, ini kita menentukan yang mana sih sebetulnya senyawa yang akan kita analisis tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau kita akan analisis dengan menggunakan FTIR atau NMR, maka senyawa kita harus memurnikan dulu senyawa yang akan kita analisis tersebut. Jadi kalau kita ingin mengetahui, oh ini benar nggak, ini tuh sebetulnya linalol, maka linalol itu harus kita murnikan terlebih dahulu. Baru kita bisa menentukan, oh ini benar, ini adalah linalol. Sama dengan kita menggunakan NMR. Jadi kita harus dimurnikan dulu. Setelah kita tahu, oh benar ini adalah senyawanya adalah linalol. Ya. Oke, Anda sekarang bisa memahami bagaimana melakukan preparasi untuk analisis dengan menggunakan GCMS, IR, dan NMR? Cukup clear nggak? Ada yang ditanya dulu nggak? Silakan deh kalau ada yang ditanya. Suara saya kedengaran nggak? Halo? Dengar, Pak. Oke, kedengaran. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, kalau Anda melakukan analisis dengan menggunakan GC atau GCMS atau yang lainnya, maka kita juga harus menyebutkan kondisi-kondisi yang kita gunakan. Jadi biasanya suatu publikasi yang tidak, kalau kita ingin melakukan publikasi namun kita tidak melampirkan data-data analisis yang kita lakukan, sehingga kita memperoleh kromatogram atau kita memperoleh spektra, maka biasanya itu ditolak. Kenapa? Karena ini akan menjadi kelengkapan data yang diperlukan di dalam proses publikasi. Demikian juga kalau Anda nulis skripsi nanti. Jadi Anda harus tuliskan bahwa, oh saya misalkan saja melakukan analisis GC dengan menggunakan misalkan saja kolom. Suhu kolom awalnya di posisi 60 derajat Celcius, suhu injektornya 280 derajat Celcius, injection mode-nya menggunakan split, ya kan, seperti itu, dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah merupakan suatu hal yang penting yang harus Anda lakukan apabila kita menganalisis. Jadi kalau Anda misalkan saja nanti melakukan analisis di lab instrumen atau juga di lab yang lain, ya, bukan hanya di UPI, maka kita harus meminta kondisi dari proses analisis yang dilakukan tersebut. Ya, jadi Anda harus minta. Dan kadang-kadang lab itu memberikan, kadang-kadang juga tidak, ya, kondisi dari proses analisis tersebut. Baik, saya akan review sedikit. Ini hanya mengulas saja bahwa tadi sudah kita diskusikan bahwa kromatografi gas itu juga disebut dengan gas liquid kromatografi. Artinya pasadiamnya itu adalah berwujud cair. Karena pasadiamnya berwujud cair, maka prinsip di dalam GC tersebut menggunakan distribusinya tadi disebut dengan distribusi partisi, bukan distribusi adsorpsi. Jadi menggunakan distribusi partisi. Nah, syaratnya kalau kita menggunakan GC ini, pertama dia harus mudah menguap.
Ya, jadi dia itu harus zatnya mudah menguap. Jadi banyak kawan-kawan yang melakukan analisis, misalkan begini, ini kebetulan ini grupnya Selmi nih, lagi kita kerja ya, jadi grupnya Selmi di praktikum, itu sedang dianalisis dengan menggunakan GC. Saya sih sebetulnya dengan menggunakan GCMS lagi kita kerjakan oleh Bu Rani. Nah itu kan ada yang dari kunyit dan sebagainya, itu dianalisis dengan GC. Nanti yang akan terdeteksi itu hanya zat-zat yang dapat menguap saja. Sedangkan zat-zat yang besar yang tidak bisa menguap itu tidak bisa dianalisis dengan menggunakan GC. Jadi syaratnya harus dia mudah menguap senyawa tersebut. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi di sini ada gas pembawanya, kemudian ada injektornya, kemudian ada kolom, kemudian ada detektor. Bagiannya kan secara sederhana seperti ini. Nah, di dalam tekniknya, di dalam teknik pelaksanaan, ada GC, ada GCMS. Iya kan? Kita ada GC, ada GCMS. GC, itu kan ada detektor. Nah, MS-nya itu kalau pada GCMS itu sebagai apa? Kan GC mengenal, pada GC itu kan ada detektor. Anda kenal ada detektor apa saja yang Anda kenal? Halo? Jadi detektor yang Anda kenal pada GC? Detektor FID. FID, oke. Terus ada detektor MS itu. Detektor MS, jadi MS itu sebagai detektornya, betul? Iya. Ya. Kemudian kita mengenal juga ada detektor ECD, ya kan? Ya. Ada juga yang kita kenal adalah detektornya adalah TCD. Jadi kalau kita bicara detektor, oke, jadi ada yang disebut dengan TCD, Thermal Conductivity Detector. Jadi detektor TCD ini detektor yang berdasarkan suhu, berdasarkan panas. Ya, jadi dia itu berdasarkan pada panasnya. Nah, kalau pada TCD itu senyawanya tidak rusak. Ya. Kenapa? Karena dia dilewatkan, detektor tidak merusak dari zat yang lewat kepada detektor tersebut. Sedangkan kalau pada FID flame ionization detector, itu zatnya itu dibakar sehingga menjadi ion-ion. Nah, jadi pada flame ionization detector ini zatnya itu dibakar. Jadi zat yang masuk itu kemudian dibakar bersama oleh di sini adalah campuran dari udara dan oksigen dan hidrogen, ya itu ada sebagai pembakarnya. Nah kemudian akan dihasilkan ion-ion. Ion-ion itu nanti yang akan diubah menjadi bentuk kromatogram seperti itu. Ya. Nah, karena di sini pada flame ionization detector ini dia diubah menjadi ion-ionnya, sedangkan pada TCD itu hanya dipanaskan saja, maka sensitivitasnya itu FID lebih baik daripada TCD. Ya, jadi FID ini lebih baik daripada TCD. Nah, kalau kita lihat pada TCD, pada FID, ini adalah umum. Jadi senyawa apapun juga itu bisa deteksi oleh FID maupun juga pada TCD. Nah, ada detektor lain, itu adalah ECD. Nah, untuk ECD ini adalah khusus untuk mendeteksi senyawa-senyawa yang mengandung atom yang bersifat elektronegatif. Ya. Jadi dia itu khusus untuk mendeteksi senyawa-senyawa yang mengandung atom elektronegatif. Oke, contohnya apa? Di dalam kehidupan sehari-hari, senyawa yang banyak mengandung atom elektronegatif, biasanya pada apa? Itu biasanya digunakan pada pestisida. Ya, jadi ECD biasanya banyak orang menggunakan pada pestisida. Ya, jadi pada pestisida ini orang
dia menggunakan ECD, biasanya seperti itu. Jadi dia biasanya menggunakan ECD. Nah, MS yang kita tadi sebutkan bahwa dia itu bisa digunakan untuk memperkirakan kira-kira senyawanya apa tersebut, itu dia jadi dia itu merupakan salah satu jenis detektor ya. Jadi dia itu merupakan salah satu jenis detektor. Oke, ada yang ditanya dulu, Dek? Tidak ada, Pak. Ada yang bertanya dulu nggak? Tidak, Pak. Sudah jelas? Sendiri? Oke. Nah, kalau sudah jelas, saya lanjut. Ya. Baik. Jadi ini saya kira spesifik ya. Jadi kalau kita lihat di sini, TCD itu mengukur berdasarkan pengantaran panas oleh gas. Jadi umum memberikan tanggapan pada semua senyawa. Jadi semua senyawa bisa dideteksi ya. Jadi dia tidak merusak sampel, ya sederhana. Ya, namun memang sensitivitasnya relatif lebih rendah. Ya, seperti itu. Oke. Baik. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang MS. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa pada spektrometri massa itu senyawa itu dibuat menjadi partikel-partikel kecil atau menjadi fragmen-fragmennya. Ya. Jadi prinsipnya itu adalah molekul diubah menjadi ion positif yang akan pecah menjadi ion-ion yang lebih kecil. Jadi pada MS ini, jadi molekul tersebut diubah menjadi ion positif yang akan dipecah menjadi ion-ion yang lebih kecil. Jadi kalau saya punya misalkan saja di sini adalah suatu molekul, ya. Kemudian ditembak oleh elektron, maka dia akan menjadi ion yang bermuatan positif, ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia melepaskan satu buah elektron. Nah, oleh karena itu di dalam teknisnya, ya, pada proses spektrometri massa ini, ya, zat yang dihasilkan dari GC, jadi ini adalah zat yang dari GC, kemudian dimasukkan ke dalam sumber pengionan. Jadi dia dimasukkan ke dalam sumber pengionan, kemudian ditembak oleh aliran elektron. Jadi ditembak oleh aliran elektron, sehingga nanti akan menghasilkan M+. M+ ini yang disebut dengan ion induk. Ya, jadi M+ ini yang disebut dengan ion induk. Nah, M+ ini kemudian akan mengalami pemecahan. Ya, jadi M+ ini akan mengalami pemecahan menjadi tadi apa? Ion-ion yang lebih kecil. Nah, kemudian dia dilewatkan ke dalam medan elektromagnetik. Ya. Nah, yang positif akan terkumpul dan akan masuk pada detektor. Sehingga nanti akan diperoleh kromatogram dari hasil MS tersebut. Nah, di dalam prosesnya, di dalam proses pemecahan tadi, kan dia akan ada pemecahan, membentuk ion-ion yang lebih kecil, itu pemecahannya itu bisa ada 3 jenis. Ada mungkin pemecahannya adalah bersifat homolitik, yaitu adalah berupa radikal, membentuk radikal. Mungkin juga dia pemecahannya itu, dia melalui heterolitik, ya, artinya dia itu pecahnya itu dengan membawa satu pasang elektron. Nah, mungkin juga ada yang disebut dengan pemutusan alfa, beta, dan gamma.
Nah, ini biasanya diikuti dengan penataan ulang McLafferty. Jadi kalau kita lihat misalkan saja di sini ada gugus karbonil, ini atom karbon yang dekat gugus karbonil disebut dengan atom karbon alfa, berikutnya adalah beta dan kemudian gamma. Nah, atom hidrogen yang terikat pada atom karbon gamma ini bisa berinteraksi dengan gugus karbonil. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa penataan ulang McLafferty. Ya. Penataan ulang McLafferty. Oke, target saya Anda pada sore hari ini memahami tentang bagaimana membuat fragmentasi dari suatu senyawa. Jadi dari pengalaman saya, kayaknya memang ini perlu dilatih, ya, perlu dilatih. Jadi bagaimana cara kita membuat fragmentasi atau fragmentasi suatu senyawa. Oke, nah tadi sebetulnya ini saya ambil misalkan saja metanol yang sederhana, iya kan? Metanol yang sederhana. Jadi kalau saya misalkan saja saya metanol, saya GC, kemudian dilewatkan ke MS, berarti kan metanol itu akan ditembak oleh aliran elektron, sehingga menjadi metanol yang bermuatan positif. Ya, metanol itu MR-nya berapa, Dik? Metanol berat molekulnya? 32. Oke, 32. Nah, di sini kebetulan hasil dari MS-nya itu dihasilkan M+32. M+32 ini disebut tadi apa namanya? Ion induk. Ion induknya. Nah, ada ion induknya, kemudian kalau kita lihat di sini ada puncak yang paling tinggi. Puncak berapa nih? 31. 31 ini maka disebut dengan ion puncak. base. Ion puncak disebutnya base peak, ya. Jadi disebutnya limpahan utama, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa 32M+ ini disebut apa? Ion induk atau parent ions, ya. Seperti itu. Kemudian yang 31 disebut dengan apa? Limpahan utama. Jadi limpahan utama itu apa? Adalah ion yang paling banyak terdeteksi oleh detektor. Jadi ion yang jumlahnya paling banyak. Itu disebut dengan limpahan utama. Oke, nah kalau kita lihat contoh di sini, saya punya, misalkan saja kita ambil contohnya, misalkan saja saya punya di sini tadi etanol, metanol ditembak oleh elektron. Dia ditembak oleh elektron sehingga dia melepaskan satu buah elektron, sehingga dia itu akan bermuatan positif. Ya. Nah, yang bermuatan positif itu adalah M/Z-nya itu sebesar 32. Kenapa? Karena tidak ada massa yang hilang. Nah, kalau kita lihat di sini, dari 32 menjadi berapa? Menjadi 31. Kalau dari 32 menjadi 31, berarti dia melepaskan apa? Hidrogen. Oke, dia melepaskan hidrogen. Jadi kalau kita lihat di sini, dia melepaskan hidrogen. Nah, sekarang kalau kita lihat, waktu dia melepaskan hidrogen itu ikatan apa? Pemutusannya apa? Homolitik apa heterolitik? Homolitik. Dia pemutusannya adalah homolitik. Ya, jadi pemutusannya adalah homolitik. Sehingga dia lepas, sehingga terbentuk CH3 oksigen yang bermuatan positif dengan M/Z 31. Nah, kemudian dihasilkan lagi puncak berapa? Misalkan saja puncak 15 di sini. Pada waktu dia menghasilkan puncak 15, berarti dia harus melepaskan masanya berapa jumlahnya? 17. 17. Oke. Kalau dia melepaskan 17, ya kan? Kalau dia melepaskan 17, berarti dia akan melepaskan di sini OH. OH-nya lepas dia. OH-nya lepas, pemutusannya secara apa dia? Homolitik apa heterolitik? Heterolitik. Dia pemutusannya adalah heterolitik. Sehingga
terbentuk CH3 yang bermuatan positif. Nah, di sini ada puncak nih. Ada puncak 29. Ada puncak 29. Itu kira-kira menurut Anda siapa yang lepas dan dari mana? Mungkin proton yang ada di atom karbon, Pak. Proton yang ada di atom karbon, jadi gimana? Coba Jadi ada nggak yang mau ketinggian. menggambarkan kira-kira fragmentasi? Halo, ya silakan deh. Kira-kira gimana tuh? Kalau seandainya kita ingin menghasilkan, oke, sekarang tanya pertanyaan saya, yang 29 ini berasal dari siapa? Pemutusan hasil M per Z dari mana? Yang dari mana kira-kira? Tadi ada yang siapa? Yang tadi mengatakan dari mana ya? Ada nggak yang mau membuatkan jalur baru? Membuatkan jalur baru ya. Sehingga nanti dihasilkan M per Z 29. Anda harus kerjakan sendiri ya. Kalau kita bicara fragmentasi, jangan melihat deh. Kalau Anda melihat saja, pasti tidak akan ngerti. Oke, coba saya ingin satu orang di-share ya, di sini. Tolong digambarkan bagaimana cara memperoleh fragmen dengan M per Z 29. Silakan, silakan. Siapa yang mau mencoba? Ayo. Saya juga sama. Saya juga gambar juga, Dek. Ada yang sudah selesai? Ya, ya, cukup menarik, cukup menarik. Silakan. Ayo. Zahra Nopiani sudah selesai? Anda coba? Belum, Pak. Sebentar. Pertanyaannya, waktu kita menggambarkan fragmentasi itu bisa keluar dia itu dari satu sisi atau satu gugus kalau dia itu berupa atom tunggal. Kalau dia
maka dia itu harus gabungan dari 2 gugus. Jadi bukan dari 1 gugus. Contoh, misalkan saja. Jadi kita misalkan saja pada apa? Oh, saya misalkan saja mau menghasilkan 29. Boleh nggak saya langsung keluarkan dari CH3, dikeluarkan 2H? Bisa nggak? Bisa nggak kita keluarkan dari 2H? Jadi dari CH3 kita keluarkan hanya 2 buah langsung. Bisa nggak? Tidak boleh. Mestinya kalau seandainya ada 2H, berarti 1 itu mesti yang berikatan dengan oksigen, 1 lagi hanya berikatan dengan karbon. Pertanyaan saya, apakah mungkin 29 ini dihasilkan dari M per Z 31 dengan struktur CH3O bermuatan positif? Mungkin tidak? Halo? Ya, Pak. Mungkin nggak? Saya misalkan mau mengeluarkan 2, kan ini 31 nih, kita udah tahu 31-nya nih. Ini 31-nya kan ketemu nih, misalkan saja CH3O positif, itu 31 kan? Pertanyaan saya, mungkin nggak itu keluar 2H? Kan mesti keluar 2 kan? Mesti H2 yang keluar, yang putus mesti H2 yang putusnya itu. Mungkin nggak dari CH3 dua-duanya? Ini contoh bagus, sederhana tapi bagus. Mungkin nggak dari CH3 dua-duanya? Kalau dia itu tidak mungkin, berarti kita harus membuat lagi yang baru deh, jalur baru. Kita harus membuat jalur baru, proses fragmentasi. Silakan Anda buat jalur barunya. Dari mana? Coba Anda buatkan dari sini, dari 32, coba Anda buatkan yang 32 ini menjadi 31. Tapi hidrogennya yang lepas bukan yang terikat pada oksigen, tapi hidrogen yang terikat dengan karbon. Coba Anda buatkan itu. Bapak kalau misalnya dari yang, misalnya dari 32, terus H di C-nya langsung hilang 33 jadi 29, bisa tidak, Pak? Tidak bisa, karena kalau misalkan kalau 3 nggak ada H3 kan? Yang ada itu adalah H radikal, H positif, ya kan? Atau H2. Ngerti nggak maksud saya? Kalau H3 kan tidak ada. Mungkin nggak Pak dari isotopnya, Pak? Dari isotopnya, enggak. Di sini bukan. Coba Anda gini, coba dari 32 nih, yang saya tunjukkan nih, kursor saya, 32. Coba lepaskan dari C, coba Anda lepaskan dari, lepaskan hidrogen dari CH3. Coba gambarkan, sehingga nanti Anda memperoleh 29. Sudah? Siapa yang sudah? Sudah, Pak, tapi masih belum yakin. Soalnya masih bingung kalau misalkan, kan pertama itu keluarnya proton 1, langsung proton lagi keluar 2. Apakah karbonnya itu langsung menjadi muatannya itu positifnya itu 2+, ataukah dia tetap +1 karena dia mengubah bentuk ikatannya gitu, Pak?
Oke, sekarang kalau mengenai positif negatif tinggal dilihat elektronnya saja. Sekarang pertanyaan saya, mengapa oksigen ini bermuatan positif, Dek? Mengapa oksigen ini bermuatan positif? Karena oksigen, kelebihan apa kekurangan elektron? Kekurangan. Berapa kekurangan elektronnya? 1. 1. Karena dia melepaskan kan di sini ditembak oleh oleh aliran elektron sehingga lepas 1 elektron. Karena dia kekurangan 1 elektron, maka dia bermuatan positif 1. Nah, sekarang bagaimana nih agar ini menjadi 31? Tapi tidak ini, bukan yang sebelah kanan maksud saya. Jadi kalau misalkan yang sebelah kanan kan ini adalah hidrogen yang lepasnya itu adalah hidrogen dari oksigen kan. Nah sekarang coba lepaskan hidrogen yang berasal dari karbon. Berarti akan terbentuk antara karbon dengan oksigen ikatan apa? Ikatan rangkap. Oke, akan ikatan rangkap. Terbayang nggak maksud saya? Kebayang, Pak. Oke, dia akan terbentuk ikatan rangkap. Silakan. Berarti nanti hasilnya menjadi CH apa itu? Dia menjadi apa? C-nya menjadi CH. Karena lepas 1 hidrogen berarti menjadi CH apa? H2. Nanti ikatan rangkap CH2, sama, ikatan oksigen, rangkap sama kemudian O. oksigennya mengikat. Oh betul, Mengikat- betul. Dia akan mengikat H lagi. mengikat hidrogen lagi. Baru kemudian hidrogen pada oksigen dan hidrogen pada karbon dilepaskan membentuk H2. Coba digambarkan. Kira-kira strukturnya apa? Jadi C rangkap 3O, bukan, Pak? Oke, jadi C berapa di sana? C. CHOH, di mana C dengan oksigennya adalah CHO rangkap 3. Ya, CHO rangkap 3. Berarti muatan positifnya di mana? Di oksigen apa di karbon? Di oksigen, Pak. Di oksigen. Muatan positifnya di oksigen. Bisa dimengerti? Artinya apa? Artinya apa? Oke, saya tanya dulu. Waktu membentuk oksigen rangkap, waktu membentuk oksigen rangkap 2, pemutusannya apa? Homolitik apa heterolitik? Homolit. Jadi hanya yang lepas. Homolitik. Iya. Ya, pada waktu hanya lepas, homolitik apa heterolitik? Homolit. Homolitik. Ya, kenapa? Karena nanti 1 elektron radikal dari oksigen akan berikatan dengan 1 elektron dari karbon, kan gitu ya. Kemudian 1 elektron dari hidrogen akan lepas dari karbon tersebut, sehingga dia membentuk ikatan rangkap. Kemudian pada waktu pembentukan HCO, CO-nya rangkap 3, homolitik apa heterolitik? Silmi ngerti nggak? Silmi masih homolitik apa heterolitik? Hah? Politik. Apa? Politik bukan Pada waktu homolitik apa heterolitik? H dengan C. Pada waktu pada waktu pelepasan H2, pemutusannya homolitik apa heterolitik? Nggak bisa dilamun, harus dilihat di gambar ini mah. Dia adalah pemutusannya homolitik. Ya, jadi dia pemutusannya adalah homolitik. Siapa tadi yang pertama itu? Kang, siapa yang tadi ada jelaskan bahwa dia terbentuk CO rangkap 3 itu? Siapa? Saya, Pak. Bisa di-share nggak dengan kawannya? Ya, coba di-share dengan kawannya. Bentar, Pak. Oke, Anda bicara keras.
Ini mah Ya, nggak kelihatan nih. Kurang. Ya, oke. Pak. Kelihatan nggak, Pak? Ya, ya kelihatan. Nah, ini contoh atau bisa coba ya. Di chat. Tapi di sini apa sih sebetulnya kelemahan di sini coba Dik? Tidak menunjukkan arah elektronnya, bagaimana perpindahan arah elektronnya. Ya. Anda harus gambarkan bagaimana arah perpindahan elektronnya, Dik. Oh, iya, Pak. Oke, makasih. Siapa nih? Ricky, ya, Ricky. Oke, Anda harus gambarkan bagaimana sih sebetulnya perpindahan elektronnya. Ada yang bisa bantu Ricky nggak? Bagaimana cara memindahkan perpindahan elektronnya seperti apa? Sehingga nanti dihasilkan misalkan saja CH2OH, kemudian CO, CHO, kan seperti itu. Itu harus digambarkan perpindahan elektronnya, seperti saya gambarkan, Ricky. Ini kan clear ya, jadi saya gambarkan, misalkan saja. Seperti ini saya gambarkan, ini kan clear ya. Ini misalkan saja, lihat nih. Ini misalkan saja dari 32 menjadi 31. Ini satu elektron lepas ke H gitu ya, dibawa oleh H, satu elektron pindah ke oksigen. Sehingga nanti oksigennya ada berapa? Di sini ada 4 elektron bebas, ada 2 pasangan elektron bebas, kemudian dia mengikat CH3. Karena di sini oksigen itu elektron valensinya 6, kemudian di sini hanya ada 5, maka dia menjadi bermuatan positif. Ada yang bisa? Sudah? Siapa yang mau bantu? Tadi Riki udah bener sih sebetulnya, cuma tinggal gambar itunya aja. Gambar perpindahan elektron. Kalau Anda tidak mengerjakan sendiri, berarti Anda nggak mau bisa. Saya, ini Dek, saya kerjakan dulu sendiri Dek. Jadi apa? Jadi agar saya bisa, saya kerjakan dulu sendiri. Oh seperti ini, nih saya kerjakan. Ya. Sami, sudah belum? Bentar, saya stop dulu, stop share. Oke, Sami silakan bicara, share. Harus bicara dulu kamunya, biar nanti Ricky terganti fotonya. Oh. Ini Pak. Oke, nah ini clear. Oke, good. Ya. Nah, ini pindahnya jangan sekaligus. Oh iya Pak. Bertahap. Pindahnya satu-satu. Jadi kan pindahnya itu dari 32 menjadi 31, dari 31 menjadi 29. Terbayang nggak saya? Jadi dari 32, sorry. Terbayang. Dari 32 menjadi 31. Bikin dulu yang jadi 31-nya dulu, Selmi. Coba, kamu bikin yang jadi 31. Yang lepas adalah hidrogen yang berasal dari atom karbon. Yang lain dicoba ya. Arbiansyah sudah dicoba, Arbiansyah? Halo? Lagi dicoba, Pak. Lagi dicoba? Kalau sukarnya di mana sih? Pilana sudah selesai. Pilana gimana?
Belum, Pak. Masih dicoba. Saya nggak tahu nih, ini masalahnya apa sih? Sayangnya harusnya ketemu langsung nih kalau kayak. Oke, gini kalau begitu. Coba Anda gambarkan rumus struktur garis dari metanol. C berikatan dengan H, C berarti kan hanya ada 3 ya, di C-nya kan? Ya. Oke, sebentar. Saya bantu deh, saya pakai ini. Oh, saya punya juga ternyata. Sebentar. Ini kan C. Sudah kelihatan nggak ini? Kelihatan? Nah, ini saya bahagia juga nih. Oke, sekarang ini ada H, di sini ada H gitu ya. Oh, saya bahagia nih pagi ini, sore ini bahagia. Saya cari ini sebetulnya, baru ketemu nih. Ini kan. Kalau Anda menggambarkan fragmentasi, maka jangan lupa gambarkan oksigennya. Ini elektronnya harus kita gambarkan. Oke, karena tadi udah disepakati kan ini hapus. Oh, sorry. Ini tadi saya pakai apa ya? Saya tadi pakai apa ya? Tadi ini keseret. Ini harus ada 1 elektron di sini. Oke, Anda gambarkan sekarang. Ini pindahkan 1. Ini kan positif kan? Ini berarti I see. Oke, sabar. Ini salah, sabar. Ini kan ke sini. Ya, elektronnya. Ini kan elektronnya 1 misalkan ke sini. Oke, ketemu. Ini keluar, kan gitu kan? Sehingga nanti dia akan jadi apa di sini? C H2. Oke. Jadi sebentar deh. Di sini akan H2 kan? Di sini ada H. Oke, saya kasih dulu di sini biar gede nih. Ini masih kurang. Ini harus bermuatan positif kan oksigennya kan? Ya, karena ditembak tadi kan? Iya, Pak. Kemudian di sini, oke, di sini 1, di sini ada O, di sini ada H. Kemudian ini adalah rangkap. Kemudian di sini ada 1 pasang elektron.
Ya kan? Oksigennya bermuatan positif tidak? Di sini. Dia bermuatan positif kan gitu ya? Dia bermuatan positif kan? Kenapa Iya. oksigen bermuatan positif di sini? Di muatan Karena dia formal atau elektron. karena dia kekurangan satu buah elektron. Kita lihat di sini, ini 2. Ini oksigen dengan hidrogen 1 kan? Dengan karbon di sini 2. Berarti kan jumlahnya jadi 5. Padahal elektron valensi oksigen berapa? 6. Maka dia bermuatan positif. Ya. Nah, sekarang untuk mudahnya berikutnya kan ingin keluar H2. Kita ingin keluar H2 nih. Kita ingin keluar H2 kan? Nah, kita bisa melepaskan ini deh. Ini kan ada hidrogen, di sini ada hidrogen. Ngerti nggak saya? Ini kalau seandainya hidrogennya dia itu berikatan seperti ini, sorry. Ini nggak bagus nih posisinya. Oke, berarti kalau begitu hidrogen dengan hidrogen kan berikatan, membentuk siapa H2. Kemudian ini ikatan siapa? C dengan O. Ini 1 elektron berasal dari C, 1 elektron berasal dari siapa? Oksigen. Ya, sehingga nanti akan dihasilkan di sini ada H, di sini ada C. Ini menjadi rangkap berapa di sini? 1, 2, tambah lagi 1 kan? Kemudian di sini siapa? Oksigen. Di sini ada 1 pasang elektron. Ya. Berarti siapa yang bermuatan positif di sini? Oksigen, dia bermuatan positif. Oke, berarti kalau begitu M per Z untuk di sini berapa tadi? M per Z-nya 32. Iya kan? Kemudian M per Z 32, lepas H, di sini lepas H radikal. M per Z-nya berapa di sini? 31. Oke, di sini 31. Lepas berapa sekarang di sini? 2H. Lepas H2 berarti lepas berapa? Berarti 2. lepas 2 berarti M per Z-nya berapa di sini? 29. M per Z-nya. Oke, 29. Oke, bisa ngerti nggak? Ya. Jadi di dalam proses fragmentasi itu tidak berurutan gitu, ketika bisa bermacam-macam. Satu ion bisa mengalami bermacam-macam fragmentasi. Jadi satu ion itu bisa mengalami bermacam-macam fragmentasi. Ada yang ditanya dulu nggak dari sini? Wah, ternyata ngurus metanol aja ini butuh waktu 30 menit nih. Oke, bisa mengerti nggak di sini? Baik, kalau misalkan begitu, saya stop yang ini, saya buka yang tadi. Berarti jalurnya kan ada jalur lain. Ini kan untuk mendapatkan 15, berarti jalurnya kan melalui tadi. Dia melalui CH3O positif, ya kan? Oh, sorry. Dia kalau untuk mendapatkan 15, dia melalui CH3O positif dari 32 langsung.
untuk mendapatkan 29 itu yang putus bukan H yang berasal dari oksigen, tetapi H yang berasal dari metil. Ya kan seperti itu. Berarti kan ini ada jalur baru lagi di sini. Ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi di dalam proses fragmentasi itu bisa bermacam-macam hasilnya. Oke, kita lanjut dulu. Misalkan saja metanol, etanol. Sekarang kita lihat etanol. Etanol itu di sini ada etanol. 46 ini sebagai apa nih? Dia sebagai Ion induk. Iya, dia sebagai ion induknya. 31 sebagai apa? Limpahan utama. Oke, sebagai lintahan utamanya. Jadi kita harus tahu bahwa senyawa yang berat rumus molekul berat molekulnya sama, tapi dia strukturnya berbeda, biasanya limpahan utamanya akan berbeda. Oke, kalau kita lihat di sini ada puncak 45, ada puncak 43, ada puncak 31, ada puncak 28, ada puncak 15. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ya, ini etanol. Etanol ditembak dulu oleh elektron. Dia ditembak oleh elektron menghasilkan di sini CH3, CH2, mestinya di sini O. Karena dia elektronnya berasal dari oksigen, maka oksigennya kekurangan satu elektron sehingga bermuatan positif. Saya mau tanya, kenapa dia yang lepas itu berasal dari elektronnya berasal dari oksigen yang pasangan elektron bebas, tidak dari elektron yang berikatan. Mengapa dia dari pasangan elektron bebas? Mana yang lebih kuat elektronnya? Apakah elektron ikatan atau elektron bebas? Ayo. Wah, ini udah kayak mau buka ini mah. Siapa yang lebih kuat ikatannya? Elektronnya mana yang lebih kuat? Yang pasangan elektron bebas atau pasangan? Yang ikatan. Yang elektron ikatan. Elektron ikatan akan lebih kuat dibandingkan dengan elektron bebas. Oleh karena itu yang akan dilepaskan adalah elektron bebas. Sehingga yang dikeluarkan di sini adalah dari oksigen. Nah, dia M per Z-nya 46, ada 46. Kemudian dia menjadi 45. Karena dia menjadi 45, maka kita lepaskan di sini adalah satu hidrogen kita lepaskan. Pelepasannya homolitik, heterolitik? Homolitik. Homolitik, good. Kemudian dia menjadi berapa nih? Jadi kalau dia jadi 15, maka dia bisa melepaskan di sini CH2O. Ini kita lepaskan CH2O, berarti pemutusan di sini apa? Homolitik, heterolitik? Heterolitik. Oke, heterolitik. Baik. Sekarang bagaimana cara kita memperoleh M per Z31? Kalau kita lihat untuk memperoleh M per Z31, kita lihat di sini. Ini dia bisa melepaskan berapa? Dari 46, berarti dia melepaskan 15. Karena dia melepaskan 15, maka kemungkinan yang lepas adalah gugus metil. Sehingga dari 46, ini pemutusannya apa di sini nih? Untuk memperoleh CH2O positif hidrogen. Heterolitik. Oke, heterolitik. Jadi lepas CH3. Ya kan seperti itu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan 28? Kan pemeran 28. Dari 46, berarti kalau dia ingin mendapatkan 28, dia harus melepaskan H2O. Nah, kalau kita lihat di sini CH2 ujung, ya, CH di sini ada bisa pindah. Terjadi pemutusan homolitik, hidrogennya berikatan dengan elektron yang tidak berpasangan dari oksigen, kemudian nanti ada pemutusan di sini ada oksigen, ngarah ke oksigen, kemudian dia CH2-nya menjadi radikal, maka dia akan menghasilkan CH2 radikal, CH2 positif, sehingga dia bermuatan 20, M per Z-nya 28. Ya.
Berarti kalau kita lihat dari metanol tadi ya, kemudian dari etanol, yang terdeteksi itu yang bermuatan apa, Dik? Yang terdeteksi itu adalah yang bermuatan positif. Selalu harus ada muatan positifnya. Kalau dia yang tidak bermuatan positif, itu tidak terdeteksi. Oke, saya kira ini PR-nya. Ya. Coba Anda tuliskan fragmentasi. Anda bisa di screenshot kan di sini? Oke, fragmentasi dari 1 butanol, 2 butanol, dan tersier butanol. Nah, kalau kita lihat, ini kan memiliki rumus molekul yang sama. Ini rumus molekulnya sama. Ya. Tetapi kalau dia strukturnya berbeda, yang di sini adalah normal 1 butanol, di sini ada 2 butanol, di sini ada tersier butanol, kita lihat limpahan utamanya berbeda, Dek. Ini pada 1 butanol limpahan utamanya 31, pada 2 butanol 45, kemudian pada tersier butanol 59. Ya. Nah, Anda coba tuliskan fragmentasi dari ketiga senyawa ini. Nah, di sini kan ada yang puncak bagus nih. Di sini ada misalkan saja ada puncak ada 42, ada 44, 43 ya. Jadi Anda bisa gambarkan nanti fragmentasi dari senyawa tersebut. Oke, saya kira kita udah mau buka ya. Jadi kayaknya udah pada